Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rizky Hadisyafira, NIM 2010141146. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam tausiah Ustadz Idris Mahmudi yang bertemakan perjalanan hidup manusia. Saya di sini akan menjelaskan perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia dalam alam roh hingga akhir roh ada 4 perjalanan yang kita pahami secara umum, yaitu yang pertama alam arwah atau alam roh. Roh itu bentuk tunggal mufrad, bentuk jamaknya arwah. Yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang keempat alam akhirat. Manusia sebenarnya awalnya ada di dalam ruh atau arwah. Kenapa disebut arwah? Karena ruh manusia sebenarnya sudah ada. Ruh ini berkumpul jadi satu, maka disebut alam arwah. Alam ruh itu sejak kapan? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi sampai kapan? Sampai ruh ini masuk ke jasad ketika usia 4 bulan dalam kandungan. Dalam surat Al-A'raf ini manusia pada hakikatnya yaitu beriman kepada Allah, bertauhid, bertuhan, dan beragama. Nabi pernah bersabda, setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Yaitu kesucian. Yang kedua, alam dunia. Alam yang serba fana, fana itu rusak dan sesaat. Keimanan yang telah hadir tadi apakah tetap dalam koridor keimanan atau tidak tergantung kedua orang tuanya. Peran orang tua ini disebut peran lingkungan. Jika dalam teori akademik adalah teori empirisme, manusia itu terlahir seperti kertas putih yang kosong. Karena kosong putih, itulah fitrah yang membawa keimanan, tergantung siapa yang memberikan tulisan itu, dengan warna apa, dan ditulis apa. Yang ketiga, alam barzah, yaitu artinya dinding. Jadi ada alam yang berdampingan dengan kita. Alam barzah ini adalah alam penantian sampai trompet sangkakala malaikat Israfil ditiupkan. Begitu kemudian penantian dibangkitkan untuk menuju ke padang mahsyar. Yang keempat, alam akhirat atau alam terakhir dalam perjalanan. Di akhir ini, alam terakhir yang terpecah dua yang disebut dengan reward dan punishment. Reward itu disebut surga, punishment itu disebut neraka. Saat di alam barzah pun itu ada miniatur surga. Sebelum sakaratul maut, kita ditampakkan atau diperlihatkan bagaimana surga itu dan bagaimana neraka itu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana orientasi hidup manusia? Dunia itu dinamakan mataul hurur. Mataul itu keindahan, hurur itu penipu. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang menyatakan, carilah oleh kamu kehidupanmu di akhirat, bagianmu di akhirat, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jika melupakan akhirat, yang seseorang dunianya itu dikejar sampai tidak tahu siang dan malam demi sekedar rupiah. Nah, ini materialistik, ragam orientasi yang terjebak pada materi dan duniawi. Ada kelompok yang kita sebut dengan materialis. Materi itu kebendaan serba nampak. Jadi materialisme semuanya diukur dengan kebendaan. Jika orang tersebut tidak percaya dengan yang gaib, maka disebut dengan ideologi materialis atau ideologi kapitalis, selalu yang nampak saja. Pertanyaan yang kedua, tujuan dan fungsi penciptaan manusia bagaimana? Jawabannya, fungsi. Yang pertama, manusia diciptakan untuk dan sebagai abdullah, hamba Allah. Yang kedua, khalifatullah, sebagai khalifah atau pemimpin atau pengganti Allah. Apa hak Allah yang harus diberikan? Allah berkata, aku tidak menciptakan jin manusia jika tidak beribadah. Persembahan atau beribadah itu bentuk timbul balik rasa syukur, berterima kasih kepada Allah. Jika semua yang tidak dikerjakan berpaut dengan Allah, maka hal itu jumlahnya disebut dengan ibadah.
Dan untuk tambahan yang terakhir yang harus semua manusia ketahui, yaitu dalam kehidupan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Kalau kita hidup berdasarkan Al-Quran sesungguhnya maka hidup kita akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.